Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 ingin menerangkan tentang hukum humaniter dan HAM ditinjau dari sejarah dan hubungannya. Boleh di next. Boleh di next, Aulia. Oke, dari kelompok 1 ini ada 12 anggota, yaitu saya sendiri, Diki Anugrah, ada Widya, ada Siti Alia, ada Anugrah Reza Maulana, ada Rifki Wijayanto, ada Langit Raffi, ada Aulia Afifah, ada Rosalinda Mulyadi, ada Selvira Silvas, ada Rahar dan Triwibawah, ada Jessica Alfani, dan Jenny Anugrah Agatha. Boleh di next? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Latar belakang hukum humaniter. Hukum humaniter adalah aturan-aturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan untuk membatasi akibat dari perang atau pertikaian senjata. Hukum humaniter internasional memiliki umur yang sama dengan peradaban manusia. Hukum humaniter awalnya ditemui dalam aturan keagamaan dan kebudayaan, namun sangat sulit untuk menemukan dokumentasi mengenai kapan dan di mana lahirnya hukum humaniter itu sendiri, karena rentang waktu perkembangannya sangat panjang. Kemudian pada abad ke-19 barulah disusun aturan-aturan praktis oleh negara-negara yang menyetujui berdasarkan pengalaman perangnya. Menurut Muhammad Bijou mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiakan perang. Boleh di next? Sehingga hukum humaniter tidak melarang perang, namun bertujuan untuk mengurangi penderitaan individu dengan melindungi kombatan maupun penduduk sipil. Masyarakat internasional sendiri mengakui perang antar negara di dunia tidak dapat dihindari, yang mengakibatkan banyak korban yang tidak hanya dari pihak musuh, melainkan juga orang-orang yang tidak terlibat, atau bahkan penderitaan yang diterima korban perang melebihi daripada yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, semua orang harus dilindungi HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian dari latar belakang yang telah kelompok kami simpulkan, di sini kita mempunyai 2 rumusan masalah. Yang pertama itu tentang bagaimanakah sejarah hukum humaniter menilai adanya hak asasi manusia yang sesuai dengan zamannya. Yang kedua, bagaimana hubungan hukum humaniter dengan hak asasi manusia dalam menilai tawanan perang. Kemudian di sini untuk lebih mempermudah kita memahami tentang materinya yang kita angkat, di sini kami memberikan sebuah contoh kasus di mana kasus ini sudah cukup terkenal di dunia internasional karena kasus ini menyentil tentang adanya kejahatan kemanusiaan, yaitu tentang kasus penyiksaan terhadap sejumlah tawanan perang Irak di penjara Abu Ghraib oleh tentara Amerika Serikat yang terjadi sekitar bulan Oktober hingga Desember 2003. Dalam hal ini, terbongkarnya kasus tersebut karena adanya stasiun televisi yang bernama CBS itu meliput tentang kejadian ini yang diperkirakan sekitar tanggal 29 April 2004. Dia stasiun TV itu menjelaskan tentang adanya foto tawanan perang yang mana tawanan Irak itu ditutup kepalanya, kemudian dia dipasangkan kabel-kabel di tangannya dan dia dikatakan kalau misalkan jatuh dia akan mati tersetrum. Selain itu banyak sekali penyiksaan yang terjadi di penjara ini, antara lain seperti adanya pemerkosaan, penyiksaan dengan dipukul berkali-kali, kemudian diisolasi terhadap dunia luar. Lalu ada juga banyak-banyak penyiksaan seperti kayak seseorang yang tubuhnya sudah ditelanjangi kemudian disiram oleh air sehingga dia mati kedinginan dan banyak lagi. Dan karena hal itu kami ingin mengangkat kasus ini agar lebih mempermudah dalam penjelasan materi kami selanjutnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah hukum humaniter pada zaman klasik. Jadi di sini terbagi
sejarah hukum humaniter itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada zaman klasik, yang kedua ada zaman pertengahan, dan ketiga ada zaman modern. Dalam setiap zaman ini sudah dipastikan ada hak asasi manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi pada perang atau hukum humaniter saat itu. Next. Iya. Di zaman klasik ini dalam sejarahnya mencatat bahwa setiap bangsa sejak awal peradabannya mempunyai aturannya sendiri yang merupakan pembatasan-pembatasan perilaku dalam melakukan hubungan permusuhan atau yang bisa kita sebut dengan perang. Aturan hukum mengenai perang tersebut pada zaman ini bisa kita sebut juga dengan hukum perang tradisional. Dan di sini yang pertama itu ada bangsa pada zaman Romawi. Pada bangsa Romawi dalam pembentukan traktat dan perang diatur melalui tata cara yang berdasar pada upacara keagamaan. Saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Jadi pada saat itu sekelompok pendeta-pendeta istimewa atau bisa kita sebut dengan fetiales tergabung dalam sebuah dewan yang bernama Collegium Fetalium yang ditunjukkan bagi kerajaan-kerajaan kegiatan-kegiatan yang terkait secara khusus dengan upacara keagamaan dengan hubungan-hubungan internasional. Lalu yang kedua itu ada zaman Mediterania. Pada zaman bangsa Mediterania. Jadi di sini kebudayaan Hindu di Asia Selatan itu sekitar tahun 200 sebelum Masehi memiliki aturan yang pertempuran dinamakan The Manu Smriti atau Code of Manu. Kitab ini menunjukkan beberapa aspek hukum termasuk prinsip-prinsip tentang perang yang manusia atau Dharma Yuda. Yang antara lain itu menyebutkan larangan penggunaan senjata yang berbahaya seperti panah berduri dan panah beracun. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langit, silakan. Selanjutnya kita masuk ke zaman Yunani. Pada zaman ini kita menemukan bukti suatu embrionis hukum internasional yang dikemukakan oleh Prof. Vinogradov sebagai intermanu sipil. Hukum intermanu sipil ini memuat aturan-aturan kebiasaan yang sudah mengkristalisasi ke dalam hukum kebiasaan-kebiasaan lama yang dipatuhi oleh kota-kota di Yunani. Misalnya, seperti aturan-aturan mengenai tidak dapat diganggu-gugatnya para bentara perang dan perbudakan para tawanan perang. Selanjutnya kita masuk ke zaman Cina. Cina memperkenalkan pentingnya nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran pada kelompok-kelompok yang berkuasa. Contohnya adalah ketentuan untuk memperlakukan tawanan perang dengan keluhuran budi dan tulus hati. Ketentuan itu telah ada pada zaman kebudayaan Konfusian di Cina sejak tahun 551 sebelum Masehi. Ketentuan itu pula diperintahkan dengan tujuan memanfaatkan para tawanan perang. Adapun strategi perang pertama kalinya ditulis oleh Sun Tzu di Cina 600 tahun sebelum Masehi. Tulisan yang memuat 3 bagian ini tidak satupun dimaksudkan untuk mengikat hak secara hukum maupun secara moral bagi mereka yang terlibat dalam perang. Tulisan itu semata-mata hanya ditujukan mengenai petunjuk atau cara yang paling efektif untuk memenangi atau memperoleh kemenangan dalam setiap pertempuran yang dilakukan. Meskipun demikian, tulisan Sun Tzu cukup mempengaruhi perkembangan hukum kejahatan perang yang berkembang selanjutnya. Next. Ya, pada abad pertengahan ini, hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama dari agama Kristen, Islam, dan kesatriaan. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan konsep sumbangan terhadap perang, yang mana konsep itu berisi perang yang adil. Lalu ajaran Islam tentang perang antara lain ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Adapun prinsip
kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini, misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu. Pada abad ini menitik beratkan kepada peraturan yang ada pada agama-agama dan prinsip kesatriaan yang adil dan mengutamakan keadilan dalam berperang, sehingga dalam abad ini patokan dalam keadilan berdasarkan kepercayaan. Selanjutnya di zaman modern, perkembangan hukum humaniter sendiri itu udah sangat maju ketika perang yang dilakukan oleh tentara nasional itu sudah menggunakan senjata-senjata baru dan lebih merusak dan membiarkan sejumlah prajurit itu terluka secara mengerikan dengan tergeletak tanpa bantuan di medan tempur. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter modern sendiri adalah dengan didirikannya Palang Merah atau ICRC, yang dimana organisasi Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross itu terinspirasi ditulis oleh Henry Dunnett, yang dimana dia terinspirasi dari buku A Memory of Self-Renown, yang dimana dia menggambarkan pengalamannya menyaksikan sendiri penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak pernah memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Self-Renown. Selanjutnya itu ada ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864 dalam konvensi tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang, atau yang selanjutnya disebut dengan Konvensi Jenewa 1864. Dalam sejarahnya itu, pendirian atau pembentukan Konvensi Jenewa itu sedikit banyak itu dipengaruhi oleh ide yang terpublikasi dalam tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu dari buku A Memory of Self-Renown, yang dalam Konvensi Jenewa sendiri itu tujuannya adalah untuk perbaikan keadaan yang terjadi di medan perang, di mana dalam konvensi ini mengharuskan para pihak itu yang dalam perjanjiannya untuk merawat orang-orang yang terluka, baik dari pihak musuh maupun pihak lawan, yang harus diperlakukan sama. Begitu pula bagi penduduk setempat yang ingin membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang luka dan mati. Selanjutnya, next. Oke, untuk perkembangan istilah hukum humaniter internasional sendiri itu berawal dari hukum perang atau law, lalu berkembang menjadi hukum konflik bersenjata atau law of armed conflict, dan terakhir itu adalah hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata atau international humanitarian law applicable in armed conflict. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya berdasarkan histori istilah, yang pertama kali digunakan adalah hukum perang, kemudian hukum konflik bersenjata, dan terakhir adalah hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata, yang dimana kita sebut dengan hukum humaniter. Pada saat ini, istilah yang disebut terakhir itu yang dipergunakan secara luas oleh masyarakat saat ini. Namun, ada juga negara yang masih menggunakan istilah hukum perang. Contohnya itu seperti Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang sampai saat ini masih menggunakan istilah tersebut. Lalu kemudian hukum perang modern sesuai dengan judulnya membuat kata-kata humaniter, yang dimana memuat aspek-aspek dan pertimbangan kemanusiaan dalam norma dan sistem hukumnya. Selain itu juga ada hukum perang tradisional, yang dimana dalam hal ini masih lebih didedikasikan kepada kepentingan militer dan kehormatan kesatria. Sebenarnya, mengapa dapat dikatakan demikian? Karena hukum humaniter internasional adalah aturan-aturan yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan. Jadi, tidak seperti masa-masa sebelumnya yang sering terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting itu bagi hukum humaniter internasional dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Selanjutnya bisa dibacakan dengan rekan saya. Selanjutnya, hubungan hukum humaniter dan hak asasi manusia.
adalah hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan lainnya, sedangkan hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara di dalam negara tersebut. Hukum humaniter internasional berlaku pada saat perang atau pada saat sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Kalau dinilai hubungan hukum humaniter dengan hak asasi manusia dalam tawanan perang Irak, ada 3 teori yang digunakan dalam melakukan pendekatan untuk mengetahui hubungan antara hukum humaniter dan hak asasi manusia, yaitu teori integrasionis, teori separatis, dan yang terakhir adalah teori komplementaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori. Teori ini ada 3 macam untuk melakukan pendekatan untuk mengetahui hubungan antara hukum humaniter dan hak asasi manusia, yaitu teori integrasionis, teori separatis, dan teori komplementaris. Yang pertama adalah teori integrasionis, yaitu sistem hukum berasal dari hukum lainnya, sehingga terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, hukum humaniter didasarkan pada hak asasi manusia, atau dengan kata lain, hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Demikian hak asasi manusia sebagai genus dan hukum humaniter sebagai spesiesnya. Mengingat berlakunya hukum humaniter pada saat adanya sengketa bersenjata. Yang kedua adalah hukum humaniter adalah dasar dari hak asasi manusia. Yang keberadaan hukum humaniter lebih dulu lahir dibandingkan hak asasi manusia. Atau secara kronologisnya hak asasi manusia dikembangkan dari hukum humaniter. Yang kedua adalah teori separatis. Teori ini, hukum humaniter dan hak asasi manusia adalah 2 sistem hukum yang berbeda. Perbedaan terletak pada objeknya, yang mana hukum humaniter mengatur tentang sengketa bersenjata antar negara, dan sedangkan hak asasi manusia mengatur antara pemerintah dan juga warga negaranya. Lalu kedua ada pada sifatnya. Hukum humaniter bersifat mandatori dan hak asasi manusia bersifat deklaratori. Ketiga, pada saat berlakunya. Hukum humaniter berlaku pada situasi sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat masa damai. Yang ketiga adalah teori komplementaris. Dalam teori ini memandang bahwa hukum humaniter dan hak asasi manusia berkembang di saat yang bersama dan secara paralel, yang mana perbedaan ini saling melengkapi, namun tujuannya sama. Teori ini lebih sesuai dengan kebutuhan bagi perlindungan hak individu, baik ditinjau dari segi penerapannya dan juga pengaturannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next. Antara hukum humaniter dan hak asasi manusia memiliki keterikatan hubungan antara satu sama lain, namun ternyata terdapat beberapa perbedaan sistem hukum tersebut. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum humaniter dianggap sebagai hukum yang paling lama dalam hukum publik internasional. Sedangkan hak asasi manusia merupakan suatu bagian hukum yang masih muda. Kedua, pada dasarnya hukum humaniter berlaku dalam situasi sengketa bersenjata. Sedangkan berlakunya hak asasi manusia ada pada masa damai. Ketiga, ketentuan hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjaminkan penghormatan dan kebebasan setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan penguasa. Sedangkan hukum humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya akibat pertikaian bersenjata. Yang selanjutnya ada subjek aktif hak asasi manusia adalah individu. Sedangkan dalam hukum humaniter, individu sebagai objek perlindungan hukumnya. Yang kelima, dalam sistem hukum humaniter, individu sekalipun mendapat manfaat dari perlindungan dan tidak dapat langsung mengajukan klaim atas pelanggaran yang terjadi. Sedangkan pada sistem hak asasi manusia,
Individu dapat mengajukan klaim langsung ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap korbannya. Yang keenam, pada tingkat internasional, tujuan hak asasi manusia adalah menghukum setiap pelanggaran, sedangkan hukum humaniter lebih mengarah pada peningkatan perlindungan dan solidaritas terhadap para korban. Ketujuh, hak yang diberikan oleh hukum humaniter tidak dapat ditolak oleh orang yang menerima, sedangkan dalam sistem hak asasi manusia, setiap orang boleh menggunakan hak dan jaminan yang diberikan oleh hak asasi manusia sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Yang terakhir ada instrumen hak asasi manusia, ada yang berskala internasional, sedangkan hukum humaniter hanya berskala internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada terkait dengan kasus penyiksaan di penjara Abu Ghraib. Nah, bahwa di sini telah terbukti tentara AS melakukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran berat. Salah satu contohnya yang kita bisa lihat dari kasus tersebut yang tadi sudah disinggung sedikit, masalah dari yang pembacaan kasus oleh Saudari Aulia, bahwa adanya terjadi unsur-unsur seperti pembunuhan yang disengaja, perlakuan tidak manusia termasuk percobaan biologis, tindakan menyebabkan penderitaan, atau luka luar biasa, maupun gangguan kesehatan yang serius seperti tadi dijelaskan adanya pemerkosaan, terus ada serta perusakan yang secara meluas dan perampasan terhadap hak milik seseorang yang dilakukan secara serampangan dan tidak didasarkan pada prinsip kepentingan militer. Nah, hal tersebut berdasarkan Konvensi Jenewa 3 tahun 1949 termasuk dengan adanya protokol tambahan bahwa tentara AS itu telah melakukan tindak pidana kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma. Bahwa yang kalau kita singgung sedikit mengenai hal tersebut, bisa kita review, kita lihat lagi ada di pasal 13 Konvensi yang Jenewa menyatakan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan melarang dilakukannya perbuatan-perbuatan yang membahayakan kesehatan atau jiwanya, termasuk ada penyekapan jasmani dan percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah lain, apapun yang tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan si tawanan perang. Dan tadi dijelaskan bahwa dari tentara AS ini sudah melanggar dari pasal 13 Konvensi Jenewa ini, yang bahwa termasuk ada unsur-unsur yang tadi adanya penyekapan, terus habis itu ada untuk percobaan ilmiah dan biologis, dan ini sangat di luar dari hak asasi manusia yang mereka dapat yang seharusnya dilindungi oleh secara internasional. Nah, selanjutnya bisa di next oleh rekan saya. Kemudian kita akan tarik kesimpulan dari presentasi ini dibagi menjadi dua mengenai sejarah hukum humaniter dan hubungan hukum humaniter dan hak asasi manusia. Yang pertama mengenai sejarah hukum humaniter dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama zaman klasik, di mana pada zaman ini hukum humaniter diatur oleh setiap bangsa seperti bangsa Romawi, Mediterania, Yunani, dan Cina. Dalam bangsa Romawi mengatur mengenai hukum perang harus berdasarkan tata cara perang dan harus dilaksanakan dengan konsep adil dan suci. Kemudian bangsa Yunani mengatur hukum perang dalam hukum intermanusial. Hukum ini mengatur mengenai kebiasaan-kebiasaan perang yang sudah terkristalisasi dalam masyarakat perang. Yang kedua ada namanya zaman abad pertengahan. Pada zaman ini mengatur mengenai hukum perang memiliki pengaruh berdasarkan ajaran agama seperti Islam, Kristen, dan prinsip kesatriaan. Dalam Kristen mengatur mengenai perang harus dilaksanakan dengan konsep adil dan suci. Dalam Islam mengatur bahwa perang harus memiliki batasan dan prinsip kesatriaan perang harus diumumkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga zaman modern. Pada zaman modern ini hukum perang sudah sangat maju dan diakui oleh banyak negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya organisasi Palang Merah dan disusul dengan ditandatanganinya oleh banyak negara Konvensi Jenewa tahun 1864. Yang kedua, hubungan antara hukum humaniter dan hak asasi manusia dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori integrasionis. Dalam teori ini menganut 2 pendapat. Yang pertama, hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia, dan yang kedua merupakan hukum humaniter dasar dari hak asasi manusia.
Terus yang kedua ada teori separatis. Teori ini mengatur bahwa hukum humaniter dan hak asasi manusia merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Dan ketiga teori komplementaris. Teori ini mengatur bahwa hukum humaniter dan hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.